malam ini kita akan ngobrol-ngobrol diskusi buku teman kita Ponda yang judulnya Ekofeminisme, budaya asal-usul ekofeminisme, budaya patriarki dan sejarah feminisasi alam. Ponda sendiri ya seperti kita tahu, selain kuliah di STF, alumni STF juga, Ponda juga alumni filsafat UGM dan desersi ya, Ponda dari UI ya, filsafat UI-nya desersi ya, melarikan diri. Sekarang Ponda juga sedang bersama saya juga tuh menempuh S3 di UGM lagi, balik lagi ke rumahnya. Kalau saya memang ingin memperdalam hal yang ya dan aktivitas-aktivitas lain ya, Ponda ini pemburu cuan ya gitu. Jadi selain anak filsafat juga pemburu cuan gitu. Jadi nanti bisa dicarikan oleh Mas Pras tuh untuk Ponda ini sebenarnya dalam ekonomi tuh masuk ke aliran mana sebenarnya ya gitu. Oke, mungkin karena udah ada teman-teman di sini yang sudah hadir, kita mulai saja langsung. Saya sendiri di sini ya hanya moderator, tapi ya kita ngobrol langsung aja lah, TikTok ya, nggak usah kalau emang nanti pas diskusi mungkin nggak perlu selalu harus saya yang istilahnya memilih pertanyaan apa ya, kalau mau didiskusikan ditanyakan langsung aja, mungkin seperti itu, karena ya di sini teman-teman aja semua. Oke, kalau gitu langsung aja ya ke yang punya buku ya, silahkan Ponda untuk mungkin memberikan sedikit gambaran umum ya, gambaran garis besar dari bukunya dan aspek lain terkait dari penulisan bukunya. Silakan Ponda untuk bukan presentasi ya, maksudnya memberikan tadi bahan-bahan yang sudah disiapkan. Silakan Ponda. Ya, makasih Kak Nur. Jadi saya udah lama nggak presentasi kuliah nih, terus udah 8 tahun meninggalkan bangku kuliah jadi pemburu cuan kalau katanya Kak Nur tadi. Maaf kalau saya belepotan ini nanti ngomongnya, ya maklum lah. Mungkin saya mau cerita sedikit nih tentang buku saya. Ini jadi saya ngomongin tentang ekofeminisme, buku saya yang judulnya Asal-usul Ekofeminisme, Budaya Patriarki dan Sejarah Feminisasi Alam. Oke, ini buku apa sih? Sebenarnya ini bukunya tesis saya di STF dulu tahun 2013, terus diterbitin sama Cantrik Pustaka tahun 2021. Kalau teman-teman dulu di tahun itu ikut kuliah barengan sama saya, mungkin masih ingat waktu itu saya niat awalnya mau ngambil ekofeminisme tapi berkaitan dengan pembebasan hewan. Terus waktu itu banyak tuh yang kritik tuh, saya ingat. Terus akhirnya saya berubah, nggak lagi ngomongin tentang pembebasan hewan, tapi saya malah ngomongin dari hal yang paling dasar, yaitu tentang feminisasi alam. Salah satu feminisasi alam yang saya bahas itu tentang ibu bumi. Kenapa sih muncul istilah ibu bumi gitu kan? Ternyata setelah saya telusuri, itu karena ada dua hal, yaitu adanya budaya pertanian yang menjadikan manusia tidak perlu berburu dan meramu. Lalu kedua itu kerinduan manusia ketika jauh dari rumahnya dan melabeli rumah itu sebagai perempuan atau tempat ibu itu berada. Awalnya gimana? Jadi gini, ekofeminisme itu apa sih? Nah, ekofeminisme itu kan dari kata ekologi dan feminisme. Pertama kali itu yang pertama kali memunculkan itu François de Dupont. Aduh, aku nggak tahu deh bahasa Prancisnya. Tapi dalam bukunya Le Féminisme ou la Mort itu tahun 74,
sebenarnya tahun-tahun sebelumnya tuh juga banyak sih tentang tulisan ekofeminisme, cuma belum secara spesifik nyebut ekofeminisme. Nah, meskipun itu kata ekofeminisme itu pertama kali muncul di Prancis, tapi sebenarnya ekofeminisme itu lebih banyak berkembang itu di India, terus dan di Amerika Serikat. Tapi India dan Amerika Serikat tuh sebenarnya lebih lebih berkembang lagi di Amerika Serikat. Makanya di ekofeminisme di Amerika Serikat tuh punya banyak banget cabangnya. Nah, uh, yang dilihat ekofeminisme itu jadi perempuan dan alam itu punya keterkaitan. Mereka itu sama-sama ditindas, tapi juga sekaligus diagungkan sebagai hal yang keramat. Jadi gimana ya? Itu diagungkan sebagai hal yang keramat tuh kayak ibu itu suci, alam itu suci seperti itu. Nah, salah satu pandangan ekofeminisme itu seringkali menyoal persoalan ya ibu bumi itu tadi yang tadi saya bicarakan atau yang biasa disebut sebagai feminisasi alam.